Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya mau bahas ya gold ya. Karena kalau kita lihat memang gimana ya, bahasa itu goldnya ini sudah naik cukup tinggi ya, dan sudah melampaui di luar ekspektasi yang memang saya harapkan untuk naik teman-teman gitu. Ya jadi kalau kita lihat memang banyak juga sebenarnya yang DM saya ya, Bang ini gold ini kira-kira mau naik sampai berapa gitu kan, terus kira-kira akan ditres nggak atau langsung ngegas ke 2700, karena kan banyak tuh ya yang ngomong sampai 2700 ya teman-teman ya gitu. Oke, tapi di video kali ini saya sebenarnya mau lebih ke arah membahas gold itu dari data teman-teman, jadi bukan dari technical lagi gitu. Kenapa? Karena posisi gold saat ini ya, kalau kita mau ngomongin masalah technical ya, itu harusnya sudah koreksi dari beberapa hari yang lalu gitu. Tapi ya memang kalau kita ngomongin technical secara intraday ya teman-teman ya gitu. Tapi kan gold ini dia naik sebenarnya itu karena didukung ya dari data fundamental. Oke, seperti yang kita tahu bahwa cut rate ya 50 basis point itu sangat-sangat berdampak sekali ke US dollars ya, yang dimana ini jatuhnya adalah hard landing untuk gold itu sendiri. Kemudian kita lihat lagi bahwa sebenarnya ada geopolitik juga ya, yang memang tensinya itu udah mulai naik kembali ya, yang kemarin ada beberapa pabrik juga yang dibom ya. Jadi memang itu dua faktor ini sebenarnya yang memicu kenaikan dari si gold itu sendiri teman-teman ya. Tapi ini memang kalau saya akuin ya, memang kenaikannya ini tuh ekstrim banget ya untuk si gold ini sendiri teman-teman gitu. Oke, tapi ya bukan berarti dia nggak turun ya. Mungkin in case dia secara technical ya, kalau kita ngomong bahas technical ya, itu dia udah koreksi, udah maksudnya udah waktunya koreksi gitu ya. Cuma memang yang namanya koreksi itu berarti kan nggak turun dalam gitu teman-teman. Banyak sih yang berharap ke 2600 atau 2550 lagi gitu kan, karena memang saya tahu lah gitu ya, kalian juga banyak banget yang nyangkut ya sell ya di bawah sana gitu teman-teman. Lalu di sini mungkin kita mau bahas dari OI data dulu ya, karena memang beberapa hari ini kan sorry, kemarin ya saya nggak update untuk OI data juga ya, karena memang ada kesibukan, dan ini dia saya juga baru update sore karena memang kurang enak badan untuk hari ini teman-teman gitu. Oke, tapi saya mau lihat dulu untuk OI data. Nah sebenarnya saya udah cek untuk OI data gitu. Nah untuk OI data ini sendiri dia itu ada di 2600 ya, dimana kalau kita lihat untuk yang 2600 ini masih cukup banyak peminatnya ya, atau bahkan punya peminat paling banyak tuh di 2600 teman-teman gitu ya untuk saat ini ya gitu ya. Dan kalau kita lihat juga harga open ya, kalau kita cek bentar, saya cek dulu harga open gold itu, wait, saya cek dulu harga open gold hari ini ya. Harga open gold itu, ini kita sambil ngobrol aja ya teman-teman ya. Harga opennya itu ada di 2658,6 teman-teman gitu ya. Jadi berarti kita ambil 2660 ya, 2660 berarti di sini ya. Ini adalah harga opennya ya untuk si gold itu sendiri, dan saat ini harganya itu ada di 2656 gitu. Berarti kan ada di bawah harga 2660 ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya gitu ya. Nah ini berarti dia masih potensi ke 25 sorry ke 2650 ya. Kemudian 2625 sampai 2620 ya. Sini sampai 2615, dan ada lagi terakhir ekstrimnya itu bisa ke 2600 ya, dimana kalau kita lihat dari OI data ini sendiri cukup banyak untuk areanya gitu. Lalu kalau untuk targeting ya, targeting ini itu ada di 2075 ya, 2675, 2690 sampai 2700 teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat memang
masih make sense ya kalau memang dia mau ngegas ke 2700 ya, karena memang posisinya dari si OI data ini sendiri ya itu masih mendukung gitu kalau dia mau lanjut ke 2700-an teman-teman gitu. Ya, saya di sini juga apa ya bahasa itu kayak nggak bisa maksudnya kayak memastikan gitu kalau misalkan oh ya ini akan ke 2700 gitu ya, karena kan kita juga namanya juga analisa ya gitu ya, maksudnya kayak saya bukan senayang gitu kan, tapi kalau misalkan kita ngomongin data ya dari si OI data ini sendiri ya atau sentimen market, ini memang masih memungkinkan ya untuk si gold ini tuh kembali ke 2700, bukan kembali tapi naik lagi ke 2700 teman-teman gitu ya. Itu kalau misalnya kita lihat dari data yang ada, jadi saya nggak nakut-nakutin kalian gitu ya teman-teman ya gitu. Oke, kemudian nanti saya juga mau ajak kalian untuk cek candle bulanan ya. Candle bulanan mungkin kita akan investigasi untuk kenaikan berapa persen sih biasanya rata-rata sebulannya gitu teman-teman. Oke, ya jadi memang untuk penurunan ekstrim pokoknya dari 2600, kenaikan ekstrim ada di 2700, karena memang kalau dia mau naik dari 2660 ya ke 2700 itu masih sangat memungkinkan kalau memang dia mau kejar ya untuk hari ini gitu. Karena tadi pagi aja dia udah sempat berhasil naik ya sampai 2670-an teman-teman gitu. Oke. Galak juga ya gold ini ya. Mantap. Oke, kemudian untuk news ya, jadi kalau kita lihat news nih, news hari ini ada new home sales itu di jam 9 malam ya. New home sales ini untuk yang report bulan Agustus ya. Sebenarnya untuk newsnya sendiri pun ya ini kurang bagus untuk USD teman-teman gitu. Jadi dari 739 ya 739 ke 699 atau 700 lah ya gitu ya. Nah, sebenarnya ini masih cukup jelek dan memang masih bisa mendongkrak kembali ya performa atau kenaikan bullishnya itu dari si gold itu sendiri teman-teman. Jadi masih ada kesempatan untuk pullback lagi sebenarnya, atau rebound lagi untuk level intraday saat ini gitu. Ya, kemudian nih kita lihat nih ya. Oke, ini mapping ya. Ini saya pakai Fibo untuk mappingnya. Karena kan udah nggak ada lagi nih ya area-areanya gitu ya. Jadi saya tarik Fibo ini pakai Fibo extension teman-teman. Ini pakai Fibo extension. Jadi Fibo extension ini saya tarik ya dari sini ke sini. Nah, ini tepat nih 1, 2, 3 ya sampai atas itu teman-teman. Nah, terakhir dia ketahan di Fibo sini ya di 2638, 2623 atau di Fibo 261.8 sampai 288.8 gitu. Ya, kemudian dia breakout ya. Kalau kita lihat ini dia sempat tahan nih ya. Ada beberapa kali tahanan di sini ya kan. Sampai dia breakout ini pakai momentum candle. Nah, saat ini ada di 2670 sebagai level harga tertingginya gitu, dan untuk the next Fibo atau target dia itu ada di 2680 ya sampai 2700 teman-teman, yaitu di Fibo 361.8 sampai 388.8 gitu ya, itu ada di sini teman-teman. Itu di 2695 ya sampai 2680 ya, dari mendekatin level 700 ya, 2700 kan di sini gitu teman-teman. Oke, ini ya 2700 gitu. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat juga ya, sebenarnya setelah dia breakout ya, dia breakout dari area sini, ini belum ada retest lagi gitu. Dan apakah dia akan retest untuk kalau untuk retest memang normalinya dia kalau udah breakout tuh retest gitu. Tapi ini kan karena memang sentimen ya dan juga buruannya juga cukup bagus ya, memang agak susah dia untuk retest teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya candle 4 jam ya setelah dia break dari 2585 yang kemarin kita bahas ya gitu ya, ini belum ada koreksi sama sekali teman-teman. Bahkan 4 jamnya pun terkesan dipaksa sama dia untuk naik nih kalau kita lihat di sini ya gitu ya. Jadi memang harusnya sini ada tahanan yang memang buat dia untuk koreksi ya, tapi ternyata dia terus maksa untuk bisa naik ke atas lagi gitu. Kelihatan kok dari bentukan candlenya teman-teman ya. Kalau di sini kan pada saat dia breakout ya, nah, sampai sini ini dia plong gitu candlenya. Oke, naiknya enak gitu. Jadi kalau sini kan dia ketahan. Nah, mulai dari sini nih.
yang begitu dia nyentuh area base-nya dia nih, resistannya dia ketahan gitu. Makanya ini tuh dipaksa naik sampai dia bisa breakout lagi, dan saat ini bertahan di 2658 2670 gitu. Oke, itu untuk technical ya. Jadi kita masih karena memang belum ada resisten yang jelas ya, paling kita coba bisa mantau psikologi levelnya doang gitu. Paling kalau dia mau break atau turun lagi secara teknikal, dia harus break dulu di bawah 2623 ya, di bawah zona ini nih patokan saya saat ini ya. Baru dia bisa lanjut turun lagi ke zona berikutnya di 2600 sampai 2658 atau 2565 teman-teman gitu. Dengan area terakhir itu ada di 2530 ya, di sini ya, 2530 sampai 2516 gitu. Itu kalau penurunan, tapi ya dengan catatan dia harus bisa break dari 2623 ini gitu. Tapi kalau misalnya bang, kalau kita ada dari struktur harga gimana gitu. Nah, kalau memang kita mau dari struktur harga ya, ini struktur harganya teman-teman. Ini kan sideways, ini breakout ya kan, ini breakout. Nah, ini current height, berarti kan ada chots ya di sini, chots. Saya kasih C, turun, swing low, naik. Berarti kan ini ada boss ya. Saya kasih B ya di sini. Nah, di sini berarti dia terbentuk area support baru gitu. Kurang lebih di range harga 2590 ya. Di sini ada support baru teman-teman gitu. Kemudian untuk support dari struktur harga yaitu ada di level kurang lebih 2552 gitu atau 25355 teman-teman. Ini adalah area level support struktur harganya dia gitu. Berarti kan selama dia belum break dari level harga ini ya, itu dia masih kategorinya lanjut naik uptrend. Tapi kalau misalkan in case 4 hours dia, ini kan 4 jam ya di sini ya, dia berhasil break ya di bawah 2555 ya, berarti dia baru bisa dikategorikan untuk downtrend ya. Dan nanti paling kita coba bisa scalping buy atau ngambil area breakoutnya di sini gitu teman-teman, di 2530 sampai 2516an gitu. Oke. Nah, memang untuk saat ini belum ada current rejection ya, makanya saya belum ada masuk lagi untuk gold. Tapi saya ada masuk untuk GU gitu teman-teman. Ya, ini GU. Tapi ya puji Tuhan ini udah TP1 ya, yang sudah diamankan juga pakai AC Plus, tapi targetnya itu masih kurang lebih di bawah lagi teman-teman gitu ya. Nanti kita lihat aja nanti bagaimana hasilnya teman-teman, soalnya ini juga saya cuma main untuk intraday atau cuma manfaatin pergerakan di 15 menitnya gitu. Nah, ini untuk gold ya, jadi memang belum ada rejection yang cukup signifikan dari seller ya, dan secara low time frame, high time frame untuk gold ini sendiri itu masih uptrend teman-teman gitu. Kemudian untuk candle bulanan ya, kalian baru ingat candle bulanan kita pakai Paperstone. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini kan kalau kita lihat nih setelah dia breakout ya dari area sini. Nah, dari sini dia breakout, dia belum ada lanjut, belum ada retest kan, dia lanjut naik gitu. Dan kalau kita hitung pun sebenarnya ini udah kurang lebih dari sini sampai sini itu ada 12 bulan teman-teman gitu. Nah, yang saya mau ajak kalian untuk hitung adalah area kenaikan dari si candle bulan ini ya. Ambillah kita misalkan mau ambil yang ini ya, 1 2, yang tinggi-tinggi itu kita ambil ya, 3 4 5 sampai ini 6 gitu ya, ini 7 ya, 8 sampai 9, oke, 10 11 12. Oke, kita ambil dari sini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ini candle pertama di tanggal 2019 itu naik bulanannya ya 8%. Kemudian di 2019 juga ini 7,6%, lalu di 2020 itu 7%, lalu 2020 itu 10% ya, 10,9 hampir 11%. Lalu ini 2020 juga Desember itu 7% ya, dan 2021 itu 7,7. Lalu untuk 2022 itu 6,2%, 6,12. Lalu untuk yang 2022 November itu 8,6 gitu.
Nah, kemudian untuk yang Oktober 2023 itu sekitar 7,29%. Nah, lalu ada lagi di Maret ya 2024 itu di 9,23 ya. Lalu untuk yang Juli 2024 itu 5% dan ini yang sekarang 6% teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat memang rata-rata range naik bulanan untuk gold itu ada antara sekitar untuk average-nya ya itu 5 sampai 8% teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan in case dia mau naik lagi sampai ke 2700 ya, kita hitung nih misalkan kita hitung dari yang start dia ini ya, ini kan 6% ya. Lalu kalau dia mau naik ke 2700 itu sekitaran 7,8%. Jadi memang masih anggap aja itu masih berada di dalam range wajar pergerakan bulanan dia teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih dari intraday mungkin agak maksa ya naik gitu kan, tapi kalau kita lihat dari monthly ya itu masih memungkinkan karena memang kurang lebih untuk ekstrimnya kenaikan gold itu ada di 9 sampai 10% gitu teman-teman gitu. Oke, nah ini saya nggak nakut-nakutin, saya cuma ngomong dari data yang ada gitu ya teman-teman ya gitu. Lalu untuk DXY sendiri ya, DXY sendiri untuk hari ini dia mengalami penguatan kalau saya lihat ya. Nah ini untuk DXY, oh monthly-nya justru serem nih. DXY dia udah jebol dari support ya, udah jebol support. Nah ini monthly-nya agak serem dan memang takutnya dia ngincar support yang di bawah sini nih, itu kurang lebih ada di level harga 99,4 teman-teman untuk the next support dari DXY untuk monthly-nya gitu. Nah lalu kalau kita lihat nih 4 jamnya DXY ya, setelah dia kemarin mengalami penurunan yang cukup signifikan, hari ini DXY naik kembali ya, jadi dia ada penguatan di 4 jam terakhir gitu ya, sampai 4 jam ini dia masih penguatan juga. Lalu penguatan ini paling kurang lebih dia masih bisa naik ke level harga area breakout ya kalau kita lihat ya. Untuk breakoutnya itu di sini. Nah ini breakout zone dia itu di 100,5 teman-teman gitu. Ini kan udah 100,4 berarti kurang lebih 10 pip lagi gitu kenaikannya. Itu kalau memang in case dia mau lanjut turunnya ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan dia mau break ya dan kuat, maksudnya kuat untuk nge-break ini, berarti nanti next targetnya di sini teman-teman, yaitu di 101,0 gitu untuk next target kelanjutan dari kenaikan si DXY itu sendiri gitu. Nah paling itu sih ya, yang penting pesan saya saat ini cuma satu ya, kalau kalian mau sell ya untuk si pair XAUUSD ini ya, paling nanti kalian harus pastikan itu double confirmation sebelum kalian masuk ke sell ya. Kenapa? Karena posisinya seperti ini nanti ya. Ini yang kita tahu nih kalau ini udah ATH gitu kan, kita sell nih ya, sell terus kita mikir oh ya ini naik cuma untuk ngambil liquidity gitu kan, atau ini naik cukup tinggi gitu dari 40 ke 70 gitu. Nah ini kan kita nggak ada yang tahu nih ya gitu. Makanya kalau kalian mau sell lebih baik prefer untuk cari ambil area-area yang memang terbentuk di time frame besar seperti 4 jam dan 1 jam ya, seperti mapping yang tadi kita jelaskan teman-teman ya. Ini mappingnya nih ya, ini kan mapping yang memang terbentuk di time frame besar ya gitu ya teman-teman ya gitu. Nah paling selama dia untuk saat ini ya, untuk saat ini selama dia bertahan di bawah 57 ya, 657 sampai 670 ya, di bawah kotak ini nih, itu dia lebih cenderung lebih besar kemungkinan dia untuk turun gitu, karena posisinya ini adalah area base breakoutnya dia gitu teman-teman gitu. Targetnya nanti di sini 2640 ya sampai 2620-an gitu, ini target terdekatnya dia gitu. Tapi kalau dari tadi dari OI itu masih bisa kurang lebih ke 2600-an gitu atau 2610 gitu teman-teman. Oke. Nah itu sih yang ingin saya sampaikan gitu. Paling nanti ada next target itu masih bisa nih, tadi kita hitung monthly ya, monthly masih bisa ke sini. Paling kalau dia break 70 targetnya itu di 680 ya, 680 baru ke 2700-an gitu. Oke ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua untuk saat ini ya. Pokoknya hati-hati kalau kalian mau entry ya, jangan terlalu confidence ya, over confidence ketika kita mulai harga ATH gitu teman-teman. Oke. Jadi itu sih ya, kalau kalian mau komen atau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian komen di kolom komentar ya, atau chat di Telegram Juno Trading ID. Oke, terima kasih.